teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan ini merupakan video pembelajaran pada pertemuan keempat, di mana pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait perubahan transformasi struktural perekonomian, terutama pada sektor industri, serta bagaimana bentuk-bentuk dan juga standarisasi pada sektor industri tersebut. Dan kita juga akan membahas tentang perubahan sektor perekonomian yang diklasifikasikan oleh PDRB ya, yang dibuat atau disusun di BPS, dan juga terakhir kita akan membahas tentang perdagangan internasional, bagaimana bentuk perdagangan internasional serta tujuan mengapa dilakukannya perdagangan internasional tersebut. Dan harapannya untuk teman-teman semua pada akhir perkuliahan dapat mampu memahami dan mampu menjelaskan kembali tentang manfaat dari perubahan struktur industri tersebut. Bagaimana transformasi atau revolusi industri mulai dari 1.0 sampai dengan 4.0, bahkan nanti kita memiliki wacana untuk industri manufaktur juga mengarah ke 5.0. Selain itu, teman-teman juga mampu untuk memberikan contoh bentuk-bentuk dari perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lainnya. Teman-teman mahasiswa, kita mulai dari perubahan struktur perekonomian yang merupakan proses penyertaan pergeseran sektor ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, sebagaimana yang disampaikan oleh Chenery dan juga Sirquin. Proses dari pergeseran sektor industri ini meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu proses akumulasi, lalu yang kedua alokasi, ketiga demografi, dan yang terakhir adalah distribusi. Adapun hal-hal ini dimaksud untuk meningkatkan value added dari barang-barang pertanian, di mana kita ketahui bahwa menurut Louis Cereni bahwa pergeseran sektor perekonomian itu mengalihkan dari sektor pertanian ke arah sektor yang lebih maju atau modern, yaitu sektor industri. Tentunya hal ini akan menimbulkan pro dan kontra, karena ada beberapa pasti barang-barang pertanian yang alih fungsinya tergantikan, atau mungkin lahan-lahan pertanian yang kini sudah banyak terpakai untuk sektor-sektor perindustrian seperti halnya pembuatan pabrik. Nah, serta beberapa barang-barang pertanian juga yang sudah mulai diadaptasi melalui teknologi masa kini. Nah, selain itu, dalam pergeseran sektor perekonomian, tadi kita sampaikan 4 faktor atau 4 hal ya yang dapat mendukung pergeseran tersebut terjadi. Sektor akumulasi tentang bagaimana kita proses akumulasi, maksud saya tentang bagaimana kita memproses barang-barang ya dari hasil pertanian, lalu kita akumulasikan jumlahnya, dan kita mampu menilai value added atau nilai tambah dari proses produksi tersebut. Lalu bagaimana barang-barang tersebut dialokasikan, dan sampai dengan struktur demografi yang ada di masing-masing wilayah tentang kebutuhan masing-masing produk yang ada di wilayah itu pasti akan berbeda. Dari sifat produksi dan juga distribusi dari masing-masing wilayah itu juga berbeda. Tentang bagaimana kita mampu menseimbangkan ya proses distribusi yang ada di masing-masing wilayah itu berdasarkan struktur demografi wilayah tersebut. Dan terkadang kebutuhan pangan di masing-masing daerah ini juga yang dapat mempengaruhi proses akumulasi dan juga alokasi tentang penetapan barang-barang apa saja yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, sehingga pergeseran sektor perekonomian ini juga mengacu kepada kebutuhan dasar masyarakat. Adapun hal-hal yang menyebabkan tingginya perubahan sektor perekonomian ini juga berdasarkan faktor permintaan masyarakat ya teman-teman. Kita sebagai makhluk ekonomi selalu ingin memenuhi kebutuhan kita yang tidak pernah puas, tidak pernah terbatas, namun kebutuhan yang tersedia ini sangatlah terbatas. Nah, dalam artian kenaikan pendapatan seseorang pasti akan memicu akan meningkatnya permintaan suatu barang. Tentunya akan berhubungan sama hukum elastisitas, mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari itu, dan tentunya juga elastisitas permintaan ini sangat berpengaruh terhadap berapa jumlah permintaan, beberapa jumlah pendapatan yang teman-teman miliki, gitu. Nah, tadi yang seperti saya katakan di awal, semakin meningkatnya pendapatan seseorang, mampu untuk menumbuhkan rasa ingin memiliki suatu barang yang lebih gitu. Ketika kita punya penghasilan 1 juta per bulan, mungkin kita hanya mengkonsumsi barang dengan merek A. Tapi dengan kita memiliki penghasilan yang lebih besar sampai dengan 3 juta atau 5 juta sebulan, membuat kita juga semakin ingin menambah komposisi produksi.
Nah, hal ini yang menyebabkan manusia harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi yaitu keterbatasan. Dan faktor permintaan yang selalu meningkat inilah yang membuat industri itu selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan mereka pun selalu berevolusi dan mempermudah teknologi mereka sehingga terjadilah proses produksi suatu barang. Peranan komponen tenaga kerja sangat penting ya teman-teman dalam hal terciptanya suatu produk. Jika suatu pabrik hanya memiliki sumber daya modal, alat, barang, namun tidak memiliki tenaga kerja yang mumpuni, tentunya ini sangat disayangkan. Namun teman-teman bisa melihat ya dari grafik yang saya tampilkan ini bahwa peranan komponen tenaga kerja semakin tahun bisa dibilang semakin menurun atau mengarah kepada arah yang stagnan. Dapat kita artikan bahwa tenaga kerja ini semakin tergeser ya alih fungsinya karena memang tadi sudah dikatakan adanya revolusi industri. Mengarah ke 4.0 berarti teknologi yang semakin diutamakan. Nah, komponen tenaga kerja ini sebenarnya komponen utama yang bisa kita bilang posisinya dapat digantikan dan juga bisa tidak dapat digantikan. Tergantung job desk fungsi dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, namun bisa kita lihat di sini komponen tenaga kerja setiap tahunnya itu menurun karena bisa juga bahwa setiap tahunnya tenaga kerja ini kan selalu bertambah dan belum tentu semua perusahaan membutuhkan tenaga kerja tersebut. Alhasil terjadilah jumlah ketimpangan yang sangat tinggi antara jumlah pendaftar kerja dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transformasi industri manufaktur ya, teman-teman. Ketika sekarang kita sudah ada di titik 4.0 ya, sehingga kita harus mengetahui dulu sebenarnya sejarah kenapa sih bisa terjadi kok industri ini beralih dari 1.0 sampai dengan ke sekarang 4.0 dan mungkin akan ada wacana industri manufaktur itu juga seperti halnya industri telekomunikasi kita sekarang ada di masa 5.0. Di mana revolusi industri yang berawal dari 1.0 atau 1.0 merupakan suatu perubahan besar yang cepat dan radikal. Ini terjadi pada tahun 1800 sampai dengan 1900 atau kita bilang saja sebagai revolusi industri yang pertama. Nah, ini terkonsentrasinya memang masih di pedesaan yang mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian yang pendapatannya sangat minim dan juga terbatas. Untuk yang kedua, kita akan mengarah kepada revolusi industri 2.0, dikenal di mana revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan yang sangat besar, terdapat beberapa inovasi-inovasi pengembangan industri berbasis ilmu pengetahuan dan sudah mulai beradaptasi dengan teknologi. Terjadi di tahun 1900 sampai dengan 1960. Sementara untuk 3.0 kita terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 2010, inovasi perkembangan dari bidang-bidang elektronik seperti halnya terciptanya komputer dan juga banyak penemuan-penemuan perangkat-perangkat lunak dari bidang elektronik yang menggantikan operator produksi. Dan di masa 4.0 memungkinkan optimasi di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang sangat efektif dan efisien, meminimalisir peran tenaga manusia, berubah dari peran operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Istilah lain dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi digital atau era disrupsi teknologi, di mana mulai merasa peran dari seorang manusia yang dapat digantikan oleh teknologi ini harus mampu diadaptasi atau posisinya akan menggantikan dari posisi manusia tersebut. Sehingga terjadilah transformasi industri manufaktur ya teman-teman tadi dari proses 1.0 sampai dengan 4.0. Nah, jika kita kelompokkan, maka kelompok dari industri manufaktur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu early atau yang berkembang awal, yang kedua adalah middle atau yang menengah ya perkembangannya, dan yang terakhir adalah late industry atau ini merupakan perkembangan industri pada tahap akhir nantinya. Namun, pernahkah terpikirkan oleh teman-teman, tidak hanya posisi manusia saja yang sebenarnya terancam untuk kita merasa digantikan oleh teknologi. Ada beberapa tantangan-tantangan juga bagi aktor-aktor pada industri manufaktur ini yang harus mereka lakukan untuk tetap menjaga sustainable dari industri manufaktur tersebut. Nah, yang pertama adalah kualitas SDM yang rendah.
lalu produktivitas tenaga kerja juga rendah, lalu ketersediaan harga energi yang kurang mendukung daya saing industri, lalu adanya infrastruktur dasar pendukung masih terbatas, lalu sumber pembiayaan yang belum terdiversifikasikan, dan juga peran IKM yang kurang seimbang, lalu ada struktur industri yang kurang seimbang, serta regulasi yang belum terintegrasi antar kementerian dan lembaga, ataupun infrastruktur dasar pendukung yang masih terbatas. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa kualitas SDM itu sangat menentukan bagaimana pengolahan teknologi itu terjadi. Dalam artian bahwa kita jangan pernah takut bahwa posisi kita nanti akan digantikan oleh teknologi tersebut. Karena lihat di sini bahwa pengendali dari teknologi itu adalah manusia juga. Sehingga teman-teman yang jadi bahan pelajaran di sini adalah tentang bagaimana kita mampu menseimbangkan, mampu tadi mendampingi teknologi sebagai kebutuhan sehari-hari, sebagai kebutuhan dasar yang ada di produksi atau di kantor kalian sekarang. Karena memang jika suatu teknologi itu mengalami sistem yang error ya, tentunya pasti manusia juga gitu yang membenarkan teknologi tersebut, dan nanti akhirnya bahwa mungkin sering terjadi halnya teknisi error atau sistematika error. Nah, hal tersebut tentu akan digantikan oleh peran dari human, ya, karena human lah yang membuat dari teknologi itu tercipta. Dan selain itu, infrastruktur juga belum semua tersedia memadai untuk menggantikan peran serta dari proses-proses produksi yang masih melibatkan pemerintah. Belum lagi mungkin kita butuh suntikan dana untuk menciptakan suatu teknologi baru yang memang mampu menselaraskan dengan kebutuhan manusia yang sekarang. Karena dalam pengembangan teknologi, teman-teman, struktur-struktur industri ini sangat complicated ya, bisa dikatakan. Dan juga banyak hal yang sistematika error, critical thinking yang tidak mampu diadaptasi secara langsung oleh artificial intelligence gitu, yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan untuk diciptakan. Nah, sehingga akan membutuhkan tetap sistem yang manual yang tadi saya bilang diciptakan oleh manusia dan tetap dikerjakan oleh manusia. Merupakan klasifikasi standar industri ya teman-teman dari International Standard Industrial Classification of All Economic Activity, atau kita sebutnya ISIC atau ISIC ya. Klasifikasi ini memang ditentukan tujuannya untuk aktivitas produksi dengan menyediakan kategori aktivitas yang dapat digunakan untuk pengumpulan dan pelaporan aktivitas. Adapun berbagai revisi telah dilakukan untuk penyesuaian ISIC ini, dan ini lebih ke arah pengembangan sektor jasa. Berikutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi sektor perekonomian yang tadi saya sampaikan di awal, ini juga dirumuskan oleh BPS Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang sektor PDRB kita itu sudah menggunakan 17 sektor, bukan lagi 9 sektor ya. Sehingga peralihan-peralihan ini yang mampu untuk kita imbangi dan jauh lebih membuat spesifik ya dari penerimaan masing-masing sektor perekonomian. Tujuannya apa? Karena kita harus membuat klasifikasi dan kegunaan dari masing-masing sektor serta penerimaan dari masing-masing sektor itu klasifikasinya memang berbeda-beda. Jika kita melihat lagi tentang transformasi industri manufaktur ya teman-teman yang ada di berbagai negara atau kita bilang saja di dunia, akhirnya diklasifikasikan berdasarkan industri berat, ringan ya. Adapun yang berat ini IC kategorikan sebagai industri yang berkecimpung dalam hal kertas dan barang ya, atau mungkin kimia. Nah, kalau yang ringan ini makanan, minuman, tembakau dan juga lain-lain hal. Selain itu terdapat industri barang modal, bahan baku dan juga barang konsumsi yang memang hal ini merupakan sektor-sektor perekonomian yang tergabung dalam industri manufaktur sesuai dengan komposisi produksinya masing-masing. Selanjutnya teman-teman, jika kita berbicara tentang perdagangan internasional ya, bahwa perdagangan internasional merupakan aktivitas berdagang kedua negara atau biasa kita sebutnya dengan ekspor dan impor. Kenapa sih harus dilakukan perdagangan internasional? Karena kita membutuhkan pertukaran output yang memang tidak mampu kita hasilkan dan dihasilkan oleh negara lain, atau sebaliknya, negara lain tidak mampu menghasilkan dan kita mampu untuk menciptakan ya dari teknologi tersebut atau mungkin bahan-bahan tersebut. Nah, selain itu hubungan ekonomi juga semakin terjalin dengan baik jika kita memang sama-sama menggunakan ya
proses ekspor dan impor ini lebih baik bukan untuk sekedar mengembargo perdagangan internasional. Adapun beberapa tujuan dari perdagangan internasional ini, teman-teman bisa lihat ada 8 komponen, yaitu untuk menaikkan devisa negara atau pendapatan negara, lalu pertumbuhan perekonomiannya jadi semakin meningkat, lalu mempengaruhi stabilitas harga barang diekspor, dan eksistensi tenaga kerja. Selain itu, juga mampu memenuhi kebutuhan di negara-negara lain, memperoleh keuntungan internal dan juga eksternal, serta memperluas pasar dan transfer teknologi yang lebih modern. Oke teman-teman, now it's time to quiz. Saya berharap teman-teman semua mau untuk menjawab quiz ini di kolom komentar. Nah, yang pertama, teman-teman diminta untuk menjelaskan contoh-contoh apa saja sih dari transformasi industri yang dimulai 1.0 sampai dengan 4.0. Dan kemudian jika teman-teman tadi sudah mendengarkan manfaat-manfaat dari perdagangan internasional, menurut teman-teman apakah ada kelemahan? Jika ada, mohon dijelaskan. Serta yang terakhir adalah bagaimana contoh mungkin dari ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia kepada negara-negara di wilayah ASEAN. Oke teman-teman, ini adalah referensi bacaan yang mungkin teman-teman bisa baca lagi secara detail dan menambah wawasan dalam pemahaman materi hari ini. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan video pembelajaran TM4 atau tatap muka keempat tentang struktur transformasi industri, lalu bentuk-bentuk transformasi industri, dan bagaimana sih tadi teman-teman sudah melihat tentang perubahan pola industri dari 1.0 sampai dengan 4.0 serta bentuk-bentuknya seperti apa. Dan kita juga dapat mengetahui sebenarnya manfaat yang kita terima ketika melakukan perdagangan internasional, bahwa impor juga tidak buruk ya. Dengan adanya impor, kita sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan dasar yang ada di negara kita. Serta kita pun mampu untuk memperkenalkan produk-produk ekspor ya dari dalam negeri ke luar negeri dan juga membantu negara-negara lain memenuhi kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dijawab kuisnya. Don't forget juga untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.